Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Kedua kalinya, salat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Islam memandang jiwa manusia dan bagaimana kita dapat menemukan ketenangan batin di tengah berbagai tekanan dalam kehidupan modern saat ini. Dalam kehidupan saat ini, banyak di antara kita yang mengalami kegelisahan, kecemasan, hingga kehilangan arah hidup. Fenomena ini dapat kita temukan pada isu-isu yang sedang beredar saat ini, seperti gantung diri, bunuh diri, lompat dari jembatan, menabrakkan diri, dan fenomena itu tidak hanya pada kalangan dewasa saja, namun juga generasi muda yang terpaut jauh umurnya di bawah kita. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat bergantung kepada kesehatan mental dan spiritual. Psikologi Islam hadir sebagai solusi yang tidak hanya sebatas teori, tetapi juga bersumber dari wahyu ilahi. Dalam Islam, manusia terdiri dari dua komponen. Yang pertama jasad dan ruh. Keseimbangan di antara keduanya menjadi kunci utama dalam mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya lah hati kita menjadi tentram. Ini adalah prinsip dasar yang membedakan psikologi Islam dengan pendekatan lainnya. Secara ilmiah, berbagai penelitian modern juga menunjukkan bahwa praktek spiritual seperti doa, sholat, berzikir, dan meditasi lainnya dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dalam Islam, praktek ini telah diajarkan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya relevan secara spiritual, namun juga selaras dengan temuan ilmiah-ilmiah yang sudah ada. Kita dapat meneladani Rasulullah SAW yang menunjukkan ketenangan jiwa meskipun menghadapi berbagai ujian yang berat ketika masa beliau berdakwah secara diam-diam. Beliau mengajarkan kita untuk selalu bersabar, selalu istiqomah dalam melakukan sesuatu, namun juga bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Ini adalah fondasi psikologis yang sangat kuat untuk menghadapi tekanan yang kita rasakan dalam hidup. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap rahmat di hari akhir kelak. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Selanjutnya, kita perlu mulai mengintegrasikan nilai-nilai psikologis dalam Islam, yang mana termasuk dalam pendidikan, lingkungan kuliah, lingkungan kita bersosial, dan juga lingkungan keluarga. Misalnya, membiasakan diri untuk merefleksikan diri, memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, serta membangun komunikasi yang baik antar sesama. Dengan demikian, psikologi Islam bukan hanya sekedar suatu konsep, tetapi merupakan pandangan hidup yang mampu memberikan kita arah, ketenangan, dan makna hidup bagi setiap individu. Teman-teman yang berbahagia, dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya psikologi Islam menawarkan suatu solusi yang sangat kompleks dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan, ilmu pengetahuan yang telah kita pelajari, serta praktek dalam kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, kita dapat mencapai ketenangan jiwa yang sejati.
Akhir kata dari saya, marilah kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, menjaga hati, menjaga mental, serta saling mendukung dalam kebaikan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk hidup lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Allah. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.